Allah berfirman surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Yang dimaksudkan dengannya bahwa tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka enggan menyembah kepada selain Allah. Tidak menyembah kepada harta, kepada kedudukan. Tidak menyembah kepada hawa nafsu. Dan tidak mengabdi kecuali hanya melakukan pengabdian demi al-haq serta demi keadilan. Itu salah satu arti dari firman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Maksudnya tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tidak menyembah atau menjadi budak sahaya manusia. Tidak menyembah kepada harta. Tidak menyembah kepada kedudukan. Tidak patuh atau tidak menyembah kepada keinginan hawa nafsu. Pengabdian yang dia lakukan itu hanya semata demi keadilan dan demi kebenaran. Itulah salah satu dari arti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa aylan ka'anil jihad linusratil haqqi wa ahlihi wal amala li khairid dunya wal akhirah wa ma min raibin anna man salaka hadhihi as-subula addat bihi ila daris salam. Dan maksud menyembah kepada Allah yaitu berjuang, membela al-haq, dan membela orang-orang yang berada pada jalan kebenaran, serta bersungguh-sungguh beramal demi kebajikan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka itulah yang dimaksud dengan arti al-ibadah. Yang dimaksud dengan arti menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berjuang membela kepada kebenaran. Dia berjuang membela kepada orang-orang yang benar. Dia berjuang dan beramal untuk memperoleh kebajikan dunia dan akhirat. Maka itu diartikan sebagai pengabdian. Itulah yang dimaksudkan dengan menyembah. Wa ala hadha takunu al-ghayatu min khalqil jinni wal ins an yahyaw hayatan tayyibatan daimatan fi darillah
wa jiwarihi syaritatun an yataharraru minal ubudiyyati bisyatta anwa'iha wa ya'malu salihah. Maka sesuai dengan dasar tersebut, tujuan penciptaan jin dan manusia supaya mereka hidup senang, supaya mereka hidup bahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syarat bebas dari perbudakan, bebas dari penghambaan dari segala bentuknya. Itulah yang dimaksudkan dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan penciptaan jin dan manusia supaya mereka bebas, hidup bahagia di situ, dengan syarat tidak mengabdi kecuali hanya kepada Allah, dengan syarat bebas dari perbudakan dengan segala bentuk polanya. Wa man ahmala wa qassara fala yalumanna illa nafsah wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Bagi orang yang menganggap itu sepele, maksudnya pengabdian itu dianggap barang yang sepele, maka tentunya dia akan merugi. Kerugian tersebut akan disesali oleh dirinya, karena dia hanya diberi kesempatan itu terbatas. Dia diberi peluang itu terbatas. Dia hanya diperintahkan oleh Allah untuk melakukan kebajikan, untuk melakukan al-haq. Sebagaimana yang telah kita jelaskan, dan pada akhirnya wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan tidaklah Tuhanmu itu menganiaya kepada para hamba. Soalun, wa madza tasna'u bil haditsil qudsi kuntu kanzan makhfiyan wa aradtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa fa bi arafuni fa innahu yadullu bi wuduhin anna al-ghayata min al-khalq hiya ma'rifatullah. Anda bertanya, bagaimana tanggapan Anda dengan hadis al-Qudsi? Kuntu kanzan makhfiyan fa'aradtu an fa'arafa fakhalaqtul khalqa. Aku adalah sesuatu yang tersembunyi, sedangkan aku ingin dikenal. Aku ingin diketahui. Oleh karena itu, aku menciptakan alam ciptaan supaya mereka mengenal zatku. Maka tentunya hadis tersebut menunjukkan suatu muatan yang sangat gamblang bahwa tujuan penciptaan alam semesta itu adalah ma'rifatullah, supaya makhluk mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab, inna hadzal hadits yattafiqu tamaman
مع التفسير الذي ذكرناه لأن من عرف الله حق المعرفة استغنى بعبادته عن عبادة الناس والجاه والمال وعمل لمرضاته وجنته. Jawab dari pertanyaan itu, sesungguhnya hadis qudsi ini sesuai dengan penafsiran yang telah kami jelaskan. Karena bagi seorang hamba yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makrifat yang benar, tentunya dia hanya mengabdi, beribadah, menyembah kepada Allah semata, tidak kepada manusia, tidak menjadi budak manusia, tidak menjadi budak harta, tidak menjadi budak kedudukan, tidak menjadi budak hawa nafsu. Dia hanya melakukan pengabdian yang benar, pengabdian yang hak. Itulah arti al-ibadah. Itulah arti al-ma'rifah. Maka dia hanya beribadah atau mengabdi kepada Allah semata. Tidak kepada manusia. Tidak mengabdi kepada kedudukan. Begitu juga tidak kepada harta. Dia beramal hanya ingin memperoleh ridha Allah dan hanya ingin memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.